Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang saya kasihi. Salam sehat bagi kita semua yang telah hadir di hari bahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kasih karunia Tuhan yang Maha Pengasih, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu kembali di ruangan Zoom meeting ini tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya, Davin Suryaliwarga, dari kelas 9A nomor absen 5, akan menyampaikan sebuah pidato tentang kepedulian. Siapa di antara kalian yang tidak tahu apa itu peduli? Coba pikirkan apakah selama ini kalian telah menerapkan sikap peduli. Menurut KBBI, peduli berarti kita memperhatikan suatu kondisi. Atau dalam kata lain, bisa dibilang kalau kepedulian berarti kita melibatkan diri dalam suatu kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita. Namun, apakah kepedulian itu penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah iya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan adanya interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia hidup saling menolong karena kita hidup berdampingan. Jika setiap orang bersikap tak acuh, kehidupan yang harmonis tidak akan mungkin pernah terwujud. Jadi, dapat dikatakan bahwa kepedulian merupakan esensi dari kehidupan. Banyak tokoh hadir mengajarkan kita tentang apa itu peduli. Ayah kita misalnya, rela menguras keringat demi kehidupan keluarga. Ia bagaikan pahlawan tak berjubah yang begitu tabah menghadapi tantangan dan selalu gagah dalam segala cobaan. Selain itu, Tuhan juga mengaruniakan kepada kita tokoh ibu, sang malaikat tak bersayap, yang begitu sabar mengandung 9 bulan dan selalu ceria apapun situasinya. Saat mereka memarahi kita, janganlah kita merasa sakit hati atau kecewa. Sesungguhnya mereka sedang menunjukkan kepada kita kalau mereka itu peduli. Sebenarnya bisa saja mereka meninggalkan kita atau menitipkan kita di panti asuhan. Namun, mereka justru memilih untuk mengorbankan segenap waktu dan tenaganya untuk membesarkan kita. Selain orang tua, guru juga merupakan cerminan dari kata peduli. Mereka layaknya secercah cahaya yang menuntun kita dalam kehidupan. Banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan. Mereka mengorbankan waktunya untuk mendidik kita dan bahkan rela membuka kelas tambahan bagi mereka yang tak kunjung mengerti materi. Mereka juga rela mengorbankan segenap tenaganya untuk membuat latihan-latihan agar kita siap menghadapi ujian-ujian. Mereka tidak menginginkan balas budi. Cukup dengan kita menghormati saja, mereka sudah senang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita hormat dan peduli kepada mereka. Selain guru, kepedulian juga bersemayam di dalam hati sang kepala negara, Joko Widodo, yang rela mengorbankan segenap waktu dan separuh tenaganya untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Di tengah maraknya pandemi, ia tiba sebagai sosok yang datang menangani. Meski memang belum sepenuhnya teratasi, tetapi percayalah bahwa ia telah melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan. Ia membenci diskriminasi SARA dan mencintai toleransi antar warga negara. Ia juga suka berdonasi dan membantu daerah yang terisolasi. Oleh karena itu, kita harusnya bersyukur atas seorang presiden yang peduli dan jujur, yang lebih memilih untuk tidak korupsi demi memajukan negara ini. Selain itu, kita juga harus peduli kepada generasi masa depan. Kita harus mencontoh para pejuang bangsa yang rela berkorban mati-matian memperjuangkan kemerdekaan. Mereka rela berkorban melawan tentara-tentara Belanda dan merebut kemerdekaan dari tangan negara Sakura. Berkat mereka, Indonesia kini bisa berdiri dengan bebas merdeka. Berkat mereka, penjajahan yang dulu berlaku kini juga terhapus dari peradaban. Bayangkan jika pada saat itu mereka hidup dalam ego pribadi, tidak mau bekerja sama dan justru mementingkan materi. Indonesia yang kini bebas merdeka mungkin masih hidup di bawah tangan penjajah. Oleh karena itu, kita hendaknya melanjutkan apa yang telah mereka ajarkan kepada kita, sikap peduli yang telah mereka gambarkan, agar para penerus bangsa pun dapat hidup dengan layak. Jadi, orang-orang peduli di dunia ini banyak sekali, bukan? Tadi hanyalah beberapa contoh dari orang-orang yang peduli. Sekarang, tentukan pilihan kalian. Apakah kalian ingin menjadi seperti para koruptor yang tidak peduli akan hancurnya negeri? Para pencuri yang bahkan tidak memikirkan korban yang kehilangan hartanya? Atau mungkin para pembunuh yang bahkan tak memikirkan keluarga sang korban? Jika kalian ingin menjadi seperti itu, sadarlah. Lihatlah para orang tua yang mencintai dengan tulus hati. Para guru yang memberi ilmu dan cinta kasih. Sang presiden yang mengorbankan segenap waktu dan tenaga untuk memajukan negara ini. Dan juga para pejuang bangsa yang telah berkorban meraih kemerdekaan. Tidakkah kehidupan dalam kepedulian jauh lebih indah daripada kehidupan
dalam keegoisan? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengimplementasikan sikap peduli dalam hidup kita. Jadilah uluran tangan bagi mereka yang membutuhkan dan nikmati indahnya hidup dalam kepedulian. Jangan malas untuk menolong, karena dunia akan melihat dan kembali menolong. Jangan segan untuk menghibur, karena kebahagiaan pun akan kembali menghibur. Terakhir, jangan pernah ragu untuk berbagi, karena dengan kalian berbagi, kalian sesungguhnya telah menerapkan sikap peduli. Intinya, jangan lupa bahwa kepedulian merupakan salah satu esensi dari kehidupan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian dan Tuhan Yesus memberkati. Hebat! Penampilan pertama keren banget. Amazing, luar biasa. Thank you, Davin. Kasih Pak, kasih Bu. Sama-sama Davin. Langsung panggil yang berikutnya ya Bu. Ini sudah masuk Angelina, ya. Kamu ke room sebelah aja, ya. Terima kasih Davin memberi inspirasi buat kami. Iya, bagus banget. Ya.